Selamat datang di Chance Movie, tempat kita membedah alur cerita film paling seru dan mendalam. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2019 ini menceritakan kisah seorang ibu yang mencoba mengembalikan semangat hidup anaknya, yang ditinggal mati oleh ayahnya karena kasus pembunuhan. Seorang misterius mencegah dan menikam ayahnya di tengah malam saat dia lagi asik jogging. Semenjak kejadian itu, keluarga mereka kini tidak lagi seperti dulu. Ini adalah Sharon dan ini adalah Anthony. Semenjak kehilangan ayahnya, Anthony mulai menunjukkan sikap yang kurang peduli dengan dirinya, bahkan dengan ibunya sendiri. Bahkan untuk berangkat sekolah saja, dia tidak ingin jika tidak dipaksa oleh ibunya. Namun Sharon tidak menyerah begitu saja. Bahkan dia juga tetap akan mengusir pembunuhan yang terjadi pada suaminya. Untungnya dia punya kenalan detektif yang bernama Teddy. Dia bersedia membantu Sharon untuk memecahkan siapa yang telah menghabisi nyawa suaminya itu. Bahkan tidak saja bisa menyadari perubahan sikap yang dialami Anthony. Semenjak ayahnya meninggal, Anthony sering sekali mendapat bully yang dari salah satu temannya di sekolah. Dia adalah Kilby. Dia sering sekali membuat Anthony tidak nyaman saat berada di sana. Hingga suatu hari muncul seorang pemuda bernama Dylan yang menghentikan aksi Kilby pada Anthony. Dylan adalah siswa pindahan yang baru bergabung di sekolah mereka. Tampak keadaan memiliki simpati pada Anthony yang sering mendapat bully. Sementara Anthony bersekolah, Sharon berada di kantornya. Di sana dia menerima email dari Teddy, sebuah surat yang ditujukan untuk Sharon. Namun dia tidak mengenali siapa yang mengirimkan itu padanya. Setelah kepergian suaminya, Sharon ingin menjual rumah lama mereka dibantu oleh teman lamanya yang bernama Kathy. Di sekolah, Anthony tampaknya menyukai seorang gadis bernama Megan. Namun dia hanya bisa memandangi dari jauh karena tidak berani berbicara dengannya. Menyadari hal itu, Dylan membantu Anthony supaya dia bisa lebih dekat dengan Megan. Bahkan hari itu Anthony diajak Dylan untuk berlatih football dan masuk tim sekolah. Kehadiran Dylan membuat Anthony sedikit bersemangat karena ternyata masih ada seseorang yang ingin mengajaknya bersenang-senang. Meskipun di dalam tim ada Kilby, Dylan berusaha melindungi Anthony darinya. Bahkan setelah berlatih football, Andre dan Dylan semakin akrab. Mereka saling ngobrol tentang kehidupan Dylan yang mirip dengan Anthony. Dia mengatakan kalau ayahnya juga telah tiada karena bunuh diri. Hal itu juga sempat membuatnya depresi. Namun dia tidak akan menyerah dan bangkit. Oleh karena itu dia ingin membuat Anthony bersemangat kembali. Di rumah, Sharon yang baru pulang tidak menemukan Anthony di sana. Dia khawatir terjadi sesuatu. Lalu tak lama Anthony datang bersama Dylan dengan menggunakan mobil mewahnya. Sharon tampak sedikit terkejut karena tidak biasanya Anthony pulang telat. Udah gitu dia membahas orang teman Anthony minta agen sama ibunya kalau malam ini dia akan menggunakan kolam renang untuk mengadakan pesta kecil-kecilan bersama teman sekolah. Mendengar itu Sharon terlihat senang karena Anthony sudah bisa move on dari keterpurukannya. Tidak lupa Anthony juga memperkenalkan Dylan pada ibunya. Seperti yang sudah dibilang Anthony, malam itu mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Di sana Anthony juga mengenalkan Megan pada ibunya. Sementara itu Dylan izin sama Anthony untuk meminjam kamar mandi, namun dia malah masuk ke kamar Sharon dan melihat foto keluarga mereka sampai akhirnya Sharon memergokinya berada di dalam kamar. Dylan berdalih kalau dirinya tersesat dan tidak sengaja melihat foto keluarga mereka. Dylan karena dirinya juga kehilangan sosok ayah sama seperti Anthony. Yang awalnya curiga, Sharon jadi prihatin dan bersedih atas cerita Dylan. Atau tidak, Dylan semakin hari semakin akrab bahkan. Anthony dia jadi beberapa teknik bermain football. Saat bel istirahat sudah selesai, itu menandakan Anthony dan Dylan harus masuk kelas. Namun Dylan mengatakan kalau dirinya punya urusan lain yang lebih penting. Ternyata Dylan menemui Sharon di rumahnya yang akan dijual. Dylan mengatakan kalau pamannya sepertinya tertarik untuk membeli rumah itu. Sharon juga sempat terkejut kalau yang datang adalah Dylan. Jadi dia ingin berterima kasih padanya karena sudah membuat Anthony jadi lebih bersemangat lagi. Sharon mulai mengajak Dylan melihat-lihat sisi rumah dan ruangan-ruangannya. Dylan penasaran mengapa Sharon ingin menjual rumah kenangan bersama suaminya itu. Sharon hanya ingin melupakan masa lalu dan ingin menjalani hidup yang lebih tenang. Dia sudah cukup menderita. Keesokan harinya setelah bermain football, Dylan mencoba membuat perhitungan pada Kilby secara tidak langsung. Dia mengancam Kilby untuk tidak lagi mengganggu Anthony. Jika tidak, dia tidak singkat-singkat untuk berbuat yang lebih mengerikan nantinya. Namun tampaknya juga tidak begitu takut dengan ancaman Dylan. Dia menganggap Dylan adalah seseorang yang gila. Pagi hari di rumah Anthony, Sharon dikejutkan dengan kehadiran dia.
yang sudah berada di meja makan, padahal Sharon saat itu hanya menggunakan dalaman saja. Dylan mengatakan kalau dirinya akan pergi jalan bersama Anthony. Jadi dia datang lebih pagi untuk menjemput Anthony dari kantor dan mendapati ada sebuah surat yang sama persis dengan yang ada di emailnya. Sharon semakin takut kalau ada seseorang yang sedang menerornya. Sharon mencoba memberitakan itu pada Kathy dan minta solusi. Kathy merasa kalau surat itu mungkin berasal dari seseorang yang ingin menjatuhkan karirnya. Namun Sharon tampak tidak percaya akan hal itu karena dia tidak memiliki musuh. Hingga suatu malam Anthony memberanikan diri untuk mengajak Megan kencan dan berhasil. Malah Sharon terkejut melihat Anthony berpakaian rapi dan merasa senang melihatnya. Dylan datang bersama Megan untuk menyebut Anthony, namun dia tidak ikut mereka. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah Anthony bersama dengan Sharon. Di sini Dylan tampaknya mulai menunjukkan ketertarikannya pada Sharon. Mereka saling berbincang dan dia berhasil mengambil hatinya Sharon. Dylan ingin menghilangkan kesedihan Sharon dengan merobek beberapa lembar halaman buku yang dibuat oleh mendiang suaminya. Bahkan saat Sharon mandi, Dylan dengan berani mendatanginya dan mandi bareng hingga berujung permantapan. Untungnya pas Anthony pulang, mereka sudah selesai. Saat di sekolah, Kilby kembali mencari masalah. Dia mendatangi Mega dan sambil mengejeknya karena sudah berkencan dengan Anthony. Dia yakin kalau itu pasti ada campur tangan dari Dylan. Dia mengatakan kalau sepertinya Dylan bukanlah pemuda yang baik-baik. Dia seperti merencanakan sesuatu, namun Megan tidak percaya dan pergi. Bahkan Kilby mulai berani sama Dylan melontarkan ancaman. Jadi Dylan merencanakan sesuatu dengan minta bantuan sama Anthony. Dia meminta Anthony melukai dirinya dengan pisau di bagian tangannya, seolah-olah Kilby yang melakukannya. Di dalam mendatangi Kilby di lapangan dan langsung memberikan bogem. Karena kejadian itu pihak sekolah memanggil Dylan dan Anthony beserta Teddy dan Sharon untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dylan mengatakan kalau Kilby melukainya dengan pisau, jadi dia berusaha membalas dengan memukulnya. Dia juga mengatakan kalau Kilby masih sering membuli Anthony. Anthony yang mendengar itu hanya mengucapkan beberapa kata saja karena dia tahu kalau bukan itu kejadian sebenarnya. Akibat kejadian itu juga Anthony kembali tidak rukun. Sharon terkejut kalau Anthony ternyata masih mendapat bully yang dari temannya. Saking kesalnya Anthony mengungkit-ungkit masa lalu kalau Sharon dan ayahnya juga sering tidak akur. Itu sebabnya Anthony lebih menyayangi ayahnya dibanding ibunya. Malamnya Sharon mendapat pesan dari Dylan. Dia ingin bertemu di rumah yang akan dijual Sharon. Namun sampai di sana Dylan langsung beraksi dengan mencium Sharon di depan pintu dan mengajaknya untuk melakukan permantapan. Mereka tidak sadar ada seseorang yang sedang merekam mereka saat berciuman. Saking kecapean semalam Sharon dan Dylan ketiduran di sana. Tak lama Kathy datang karena ada orang yang ingin melihat-lihat rumah. Sharon panik karena di dalam masih ada Dylan, namun untungnya Dylan berhasil keluar sebelum Kathy menemukannya. Sementara Megan di sekolah mencoba mendatangi Anthony karena ingin menunjukkan sesuatu dan menunjukkan rekaman video Sharon dan Dylan semalam. Anthony terkejut bagaimana dia bisa merekamnya. Ternyata Megan disuruh sama Dylan untuk merekam aksi mereka dan sengaja itu pada Anthony. Namun Megan seperti tidak setuju dengan perbuatan Dylan. Dia masih tidak tahu apa motifnya. Bahkan video itu kini tersebar di internet dan dilihat oleh Kathy dan Sharon. Sementara Anthony yang bosan di rumah mencoba mendatangi rumah Dylan yang tampak kumuh. Hal itu membuat Anthony bertanya-tanya padahal dia punya mobil mewah. Dia mencoba memanggil-manggil Dylan, lalu dari belakang Dylan datang dan langsung membiusnya. Sharon mulai panik karena Anthony tidak bisa dihubungi hingga malamnya. Sebuah nomor tak dikenal mengatasnamakan. Megan mengirimkan pasar pada Sharon kalau Anthony sedang bersama dirinya. Lalu tak lama email masuk ke HP-nya. Seseorang ingin bertemu dengannya di rumah yang akan ia jual. Ternyata itu adalah rencana Dylan. Nomor asing. Email tak dikenal adalah ulah Dylan. Dylan melakukan itu karena ia ingin membahas dendam pada Sharon. Dulunya ternyata Sharon berselingkuh dengan ayahnya Dylan. Karena ketahuan ibunya Dylan marah dan melakukan bunuh diri, dia jugalah yang telah menghabisi ayahnya Anthony. Dylan mengecap Sharon adalah seorang pelakor. Kini dia telah menawan Anthony dan Megan. Dia ingin membuat Sharon menyusul suaminya. Namun untungnya Sharon berhasil melawan. Tak lama Teddy datang dan membantunya. Sementara Anthony dan Megan diikat di sebuah pohon besar. Sharon tampak tahu di mana Anthony berada. Namun sampai di sana Teddy ditikam dari belakang oleh Dylan hingga tersungkur. Dylan mengambil pistol milik Teddy dan merodakan itu pada Sharon. Sampai akhirnya Anthony berhasil melepaskan diri dan membantu ibunya hingga akhirnya Dylan pingsan dan dijebloskan ke dalam penjara.
Beberapa minggu kini telah berlalu, Sharon akhirnya berhasil menjual rumah lamanya dan menjalin hubungan dengan Teddy Anthony. Juga kini lebih bisa meneruskan hidupnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.